Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa qudwatina rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal quran wal fitan bi rahmatika ya azizur rahim. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahim. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali silaturahim. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari bala dan wabah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkahi pagi hari kita ini. Kita lanjutkan kajian menelusuri kehidupan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada episode Yaumur Raji dan Bir Ma'unah. Episode ini episode yang singkat sejarah mencatatnya. Dia berada pada dua tempat yang berbeda, yaitu Raji dan Bir Ma'unah. Dua tempat ini berada di wilayah Najd. Najd ini sekitaran perbatasan antara Mekah dan Madinah, dan lebih banyak dihuni oleh kalangan kabilah-kabilah Badui. Peristiwa ini peristiwa yang singkat catatan sejarahnya, tetapi tetap tercatat karena ini merupakan pengkhianatan pertama kabilah Badui terhadap kaum muslimin setelah kekalahan kaum muslimin di Uhud. Mereka menipu daya Rasulullah SAW, meminta dikirimi para pendakwah. Satu rombongan pertama dikirimi 10 orang, 10-10-nya dibunuh. Rombongan yang kedua 70 orang, dan 70 orangnya pun dibunuh. Sehingga catatan ini menjadi catatan yang sangat membekas di catatan sejarah kaum muslimin, karena dia merupakan peristiwa pertama pengkhianatan kabilah-kabilah Badui kepada kaum muslimin, dan Rasulullah SAW membunuh para pendakwah yang diutus oleh Rasulullah SAW. Pertama di tempat yang bernama Raji. Ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah, jadi beberapa bulan setelah peristiwa Uhud. Nabi SAW kedatangan utusan dari kabilah Utlan dan kabilah Qarah untuk meminta kepada Nabi di Madinah agar mengirimkan para pendakwahnya, para duta-dutanya. Saat itu
itu tidak pernah terlintas dalam benak pikiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada yang datang dari daerah minta dikirimi para pendakwah, Nabi mengirim para sahabat yang terbaik. Maka dikirimilah sahabat yang terbaik pada rombongan yang pertama berjumlah 10 orang. Mursid, Khalid, Asim, Hubayb, Zaid, Abdullah bin Tariq yang dipimpin oleh Asim bin Thabit. Inilah utusan terbaik, duta yang dikirimi oleh Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah mereka di daerah antara Usfah dan Makkah. Antara Usfah dan Makkah ini dikenali ada satu rest area yang biasa mereka duduk-duduk di situ untuk beristirahat. Mereka keluarkan perbekalan mereka dalam istirahat, tetapi ada satu hal yang lupa. Ketika mereka istirahat mengeluarkan bekal mereka, mereka buang biji-biji kurma itu berserakan. Nah, ini sesuatu yang sangat sederhana sesungguhnya. Peristiwa pembunuhan utusan Rasulullah untuk mendakwah di wilayah Najd ternyata diawali dari persoalan yang sangat sepele, yaitu bercecerannya kurma-kurma Madinah. Sehingga ketika mereka mendapatkan kurma-kurma Madinah yang berceceran di Rajib, orang-orang Bani Huzail yang memang sudah merencanakan tipu muslihat ini kepada Rasulullah SAW langsung mengerahkan pasukan terbaiknya untuk membunuh utusan Rasulullah SAW itu, karena mereka mengenali bahwa utusan dari Madinah sudah sampai ke wilayah mereka. Mengapa? Mereka kenali dari biji kurmanya. Biji kurma Madinah itu khas, kecil-kecil. Dia membedakan biji kurma dengan wilayah yang lain. Kalau biji kurma dari daerah yang lain memanjang, sedangkan biji kurma Madinah bulat kecil. Dari postur dan tampilan biji kurma ini mereka langsung bisa mendeteksi ini biji kurma Madinah, berarti orang Madinah sudah sampai di sini. Akhirnya mereka senang dan dikepunglah mereka. 7 orang dalam pengepungan itu langsung terbunuh, tersisa 3 orang. Ketika tersisa 3 orang ini, Bani Huzail memberikan pilihan, sudah nyerah saja, nanti kami akan memberikan jaminan keselamatan. Seorang sahabat tidak mau menerima. Dia dalam kondisi dikepung tetap melakukan perlawanan. Akhirnya 1 orang itu pun terbunuh dan tinggal yang tersisa 2 orang, Hubayb bin Adi dan Zaid bin Dathina. Tinggal 2 orang yang tersisa dari 10 orang utusan Rasulullah SAW. Maka kedua orang ini dibawa oleh mereka ke Mekah, diperjualbelikan dengan orang-orang Quraisy. Yang melakukan kabilah Zaid dari Bani Najd, dari wilayah kabilah Badui. Mereka menjual 2 orang ini kepada Quraisy sebagai media balas dendam perang Badar yang mereka dapatkan kekalahan dari orang-orang Muslim di Madinah yang mereka tumpahkan pada 2 orang ini, Hubayb bin Adi dan Zaid bin Dathina. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka 2 orang ini menjadi tawanan orang-orang Quraisy.
Selama menjadi tawanan orang-orang Quraisy, mereka melihat bagaimana dua orang ini memiliki perlakuan yang baik, sekalipun ada kesempatan-kesempatan untuk lari dari tahanan orang-orang Quraisy. Bahkan di antara mereka sendiri mengatakan ketika ada kesempatan untuk lari, kata mereka tidak pergunakan itu. Sehingga kesimpulan kami adalah tidak pernah saya melihat tawanan yang lebih baik kecuali tawanan seperti dua orang itu, Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dathina. Selama menjadi tawanan, dua orang ini diperlakukan tidak manusiawi, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Mereka memang ingin melampiaskan balas dendam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan mereka. Kemuliaan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka senantiasa Allah berikan dan Allah anugerahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih buah-buahan, dikasih segala keperluannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika orang-orang itu bertanya, dari mana ini? Minallah, dari Allah. Ini karomah yang Allah berikan kepada orang-orang soleh, dan menjadi sebuah keyakinan pada diri kita. Banyak orang soleh yang mendapatkan kemuliaan dari Allah sedemikian rupa. Sampai akhirnya Khubayb bin Adi dieksekusi. Ketika dieksekusi oleh orang-orang Quraisy ini, Khubayb bin Adi minta diizinkan sholat 2 rakaat. Boleh nggak saya sholat dulu 2 rakaat? Maka kemudian orang-orang Quraisy pun mempersilahkan. Khubayb bin Adi pun melakukan sholat 2 rakaat sebelum eksekusi. Sehingga ini menjadi sunnah yang dilakukan oleh para mujahidin Islam sebelum mereka dieksekusi oleh para penjajah dan beberapa catatan-catatan sejarah ketika mereka melakukan perlawanan terhadap para penjajah. Saat mereka akan mendapatkan eksekusi, mereka mencontoh Khubayb bin Adi melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum eksekusi. Nah, Khubayb bin Adi melaksanakan sholat 2 rakaat. Ketika sholat, orang-orang cemas, khawatir nanti dia akan memperlambat eksekusi. Sehingga setelah selesai sholat, Khubayb bin Adi mengatakan kepada mereka, kalau bukan karena kalian cemas dan khawatir bahwa diriku akan memperpanjang sholat, saya akan memperpanjang sholat. Tapi saya tahu kalian cemas, sehingga saya tidak memperpanjang sholat. Dan setelah itu dieksekusilah Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah eksekusi yang pertama terhadap kaum muslimin. Adapun Zaid bin Dathina, dia dibeli oleh keluarga Sufwan, keluarga Bani Umayyah, yang pada waktu itu yang ingin menyalurkan hasrat dendamnya terhadap kaum muslimin adalah keluarga Abu Sufyan. Keluarga ini waktu itu belum muslim, sehingga dia ditawarkan oleh Abu Sufyan, mau nggak ya Zaid, dalam kesempatan ini engkau posisinya diganti dengan Muhammad. Kau cari Muhammad, lalu posisi kamu diganti oleh posisi Muhammad. Kau boleh selamat. Bagaimana Zaid bin Dathina tahu orang-orang itu mengeksekusi sahabat-sahabatnya? Zaid bin Dathina tahu bagaimana nasib sahabat-sahabatnya yang 9 orang itu dibunuh oleh mereka. Sehingga diberikan tawaran oleh Abu Sufyan, mau nggak dirimu posisinya digantikan oleh Muhammad dan kau bebas? Kata Zaid, demi Allah, kalau sekarang aku mendengar
Rasulullah tertusuk duri, aku tidak rela. Apalagi harus menggantikan posisiku seperti itu. Aku tidak akan rela. Demi Allah, aku akan pertaruhkan diriku dan keluargaku. Luar biasa kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Sehingga kata Abu Sufyan, tidak pernah aku melihat seseorang yang lebih dicintai oleh sahabatnya seperti kecintaan sahabat Muhammad kepada Muhammad. Ini ungkapan Abu Sufyan kepada Zaid bin Dathinah, kekaguman dirinya bagaimana sikap para sahabat mencintai Rasulullah SAW. Bahkan diungkapkan, yang dicatatkan sejarah kepada diri kita, bagaimana keagungan para sahabat kepada junjungannya. Saya tidak rela kalau sekiranya saya dengar saat sekarang ini Muhammad tertusuk duri, saya tidak rela, apalagi harus menggantikan posisi saya. Luar biasa kecintaan Zaid bin Dathinah ini. Maka bagi kita, mungkin kita tidak bisa memberikan kecintaan kita seperti yang dilakukan oleh para sahabat yang mulia, tapi paling tidak ada ekspresi kecintaan kita pada Rasulullah. Di antara bentuk ekspresi kecintaan kita pada Rasulullah, kita membaca salawat kepadanya, kita membiasakan, memudahkan dan memurahkan untuk mendoakannya, bersalawat dan salam kepadanya, dan kita berusaha untuk menelusuri kehidupan mulianya. Itu adalah salah satu di antara bentuk rasa cinta kita pada Rasulullah. Sehingga kita saksikan bagaimana para pemimpin Islam mengajarkan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Misalnya saja apa yang dilakukan oleh Sultan Hamid II.
disebutkan ada pedagang yang mengalami bangkrut dagangannya. Akhirnya pedagang ini punya hutang yang sangat besar. Setiap hari yang dilakukan bersolawat dan salam, solawat dan salam terus sampai dia lelah tidur. Dalam kelelahan tidurnya itu, Nabi datang menjumpai dia. Orang ini sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya bangkrut, usaha saya bangkrut. Maka kata Nabi, kamu datang saja ke Sultan Hamid kedua, sampaikan bahwa Sultan Hamid kedua bisa menyelesaikan hutang kamu. Kenapa bisa begitu? Sultan Hamid kedua lupa sholawat kepadaku. Akhirnya orang ini datang, Faisal, kepada Sultan Hamid. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap hari Jumat Sultan Hamid itu memberikan Jumat berkah. Mungkin ini Jumat berkah yang jadi tradisi kita hari ini. Jadi setiap hari Jumat Sultan Hamid menyebut sebagai Jumat berkah. Jumat berkah itu memperhatikan apa yang diminta oleh masyarakat. Ada yang minta dibangun jembatan, ada yang minta diselesaikan urusan keluarganya. Sampai ada orang yang datang ke istana Sultan Hamid ini nggak pulang-pulang, permintaannya ingin ketemu. Maka kemudian diberikan kesempatan bertemu dengan Sultan Hamid kedua. Nah, ketika bertemu itulah dia sampaikan bahwa saya pebisnis, dagangan saya bangkrut. Ketika dalam kondisi bangkrut, saya hanya bersalawat dan salam pada Rasulullah sampai kemudian saya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, hutang kamu dapat dilunasi pada Sultan Hamid. Dia juga berhutang kepada Allah. Maka heran juga Taksim Pasha, penasehat kesultanan. Apa betul Sultan Hamid berhutang? Diceritakan oleh pengalaman spiritualnya berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi. Orang-orang Turki sampai hari ini, kalau kita menyebut Rasulullah SAW, mereka meletakkan tangan di dada. Ini sebagai bentuk kecintaan. Jadi ketika disebutkan Muhammad SAW, orang Turki senantiasa meletakkan tangannya di dada untuk menahan rasa cinta, degupan hati, sehingga mereka pegang dadanya supaya hatinya sebagai bentuk kerinduan mereka bisa kendalikan. Itu ekspresi kecintaan orang Turki sampai hari ini. Maka kalau kita lihat dari tayangannya seperti itu, memang begitu tradisi. Sultan Hamid, karena orang ini menceritakan mimpi berjumpa dengan Rasulullah, memberikan dana operasionalnya, dikasih dana operasional. Apalagi kata Nabi, kata Sultan Hamid, Sultan Hamid itu belum selesai menceritakan, Sultan Hamid mengatakan cukup, dikasih lagi dana operasionalnya. Saking cintanya. Coba ceritakan, apalagi mimpi? Kata Faisal ini, Nabi juga mengatakan dalam mimpiku, Sultan Hamidmu itu cukup. Berurai air mata, diberikan lagi dana operasional, sampai sudah banyak, sehingga Taksim Pasha penasehatnya mengatakan banyak sekali, cukup sudah, hutang kamu bisa terselesaikan dengan dana operasional. Ya memang sudah cukup, tapi Sultan minta saya untuk cerita apa mimpi dirimu berjumpa dengan Rasulullah. Maka kata penasihat Sultan, kalau memang cukup keluarga. Akhirnya ditanya oleh penasihat, kenapa ya Sultan? Kata Sultan Hamid, saya biasa setiap hari itu bersolawat dan salam pada Rasulullah 5.000 kali. Jadi kecintaannya kepada Rasulullah, salawat dan salam sampai 5.000 kali. Pada malam itu saya lelah sekali, sehingga saya tidak sempat bersolawat dan salam pada Rasulullah SAW.
dan ini adalah teguran Allah dan Nabi kepada diriku. Begitu luar biasanya pada sisi bagaimana kecintaan kepada Nabi. Para pemimpin-pemimpin mulia kita mengajarkan pada tatanan yang normal, yang standar, bacalah sholawat dan salam. Tapi beliau ini adalah pemimpin. Karena pemimpin ada power, kekuatan dan kekuasaan untuk membela Rasulullah SAW. Sehingga ketika Perancis akan mengadakan satu teater opera di Voltaire dan novel mereka, ingin menyajikan teater drama yang di dalamnya ada adegan menghina Rasulullah SAW, Sultan Hamid langsung memanggil duta besarnya ke hadapannya. Duta besar Prancis itu kemudian mendapatkan ketegasan bagaimana Sultan Hamid II memberikan pembelaan terhadap Rasulullah SAW. Ini karena Sultan Hamid punya power. Barangkali kita bisa mengambil poin yang sangat mulia dalam pembelaan terhadap Rasulullah SAW ini. Ini episode yang cukup membanggakan ketika akan dilakukan pertunjukan drama menghina Rasulullah SAW. Sultan Hamid tegaskan, saya ini Sultan kaum muslimin dan saya ini pecinta Muhammad, pecinta Rasulullah. Saya ini pemimpin kaum muslimin dari Istanbul sampai disebutkan wilayah-wilayahnya, dan termasuk Indonesia disebutkan. Yang dikenali Indonesia oleh Sultan Hamid itu adalah Aceh. Jadi mulai dari Istanbul, Suriah, Antokia sampai wilayah-wilayah Asia disebutkan Aceh. Saya ini adalah pemimpin kaum muslimin. Jangan coba-coba menghina Muhammad Rasulullah SAW. Berhentikan acara itu atau saya serang negara kamu. Ini pemimpin terakhir kaum muslimin yang punya wibawa. Beliau digulingkan tahun 1909 karena wibawanya dan juga karena faktor pengkhianatan. Ada yang mengkhianati perjuangan Sultan Hamid II sehingga pada tahun 1923 kekuasaan kaum muslimin tumbang oleh Inggris, dan pemimpin terakhir yang membanggakan kaum muslimin adalah Sultan Hamid II. Saya senang sekali melihat tayangan Sultan Hamid, sehingga kata para pemimpin Eropa, kalau saya saksikan para pemimpin dunia, mereka lemah. Kalaupun memang sejajar dengan saya tidak takut menghadapinya. Tapi kalau menghadapi Sultan Hamid II, saya ada rasa takut, ada rasa gentar. Ini yang disampaikan komentar Kaisar Jerman pada waktu itu, William II. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi entry point dari peristiwa Roji adalah bagaimana kita menyaksikan kecintaan para sahabat Rasulullah SAW terhadap Rasulullah SAW. Mereka mengajarkan kepada diri kita tidak rela kalau Nabi diperlakukan
diperlakukan dengan perlakuan yang hina, sekalipun mereka mendapatkan kesempatan untuk menikmati kehidupan. Peristiwa kedua adalah peristiwa Bir Ma'unah. Peristiwa Bir Ma'unah ini termasuk juga catatan sejarah yang singkat, karena bagaimana peristiwa ini melukai Rasulullah SAW di satu tempat rest area yang bernama Bir Ma'unah, di mana di sana ada satu sumur tempat para kabilah-kabilah beristirahat dalam melakukan perjalanan. Ini tidak lama setelah peristiwa Yaumul Roji. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu memandang bahwa orang-orang di wilayah Najd ini ingin sekali mendapatkan dakwah Islam, sehingga Nabi kemudian mengirimkan 70 sahabat pilihan. 70 sahabat pilihan ini ditugaskan oleh beliau agar dapat bisa mengajarkan Islam kepada kabilah-kabilah Bani Najd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pimpinan kaum muslimin yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Haram bin Milhan, yang ketika itu diserang dari berbagai macam tempat karena sebagai pemimpin utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga tidak ada satu celah untuk bisa menyelamatkan diri. Tidak ada celah sedikit pun. Akhirnya dia terbunuh. Darahnya muncrat ke wajahnya dan ke badannya. Ketika darahnya ini muncrat, orang ini mengatakan, "Fustu Warabil Ka'bah, sungguh saya telah menang." Dan akhirnya terbunuhlah seluruh utusan kaum muslimin. Pada peristiwa ini merupakan peristiwa yang pertama kali sebagai catatan kelam atas pengkhianatan orang-orang Bani Najd kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau memperlakukannya pertama mengajak kaum muslimin melakukan qunut nazilah untuk mendoakan kecelakaan kepada Bani kabilah Rai, Zakwan, Aliyah, dan Usayyah. Dan qunut nazilah yang dibacakan oleh Rasulullah kepada mereka adalah untuk melaknat mereka, menghancurkan mereka, dan memberikan adab dan siksaan kepada orang-orang yang membunuh para penghafal Al-Quran, para pendakwah Rasulullah SAW. Qunut nazilah ini Nabi lakukan selama sebulan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Allah mengingatkan untuk mereka itu urusan Allah. Disinilah Nabi juga mengajarkan kecintaan dan kasih sayang kepada kaum muslimin dan umat manusia. Memang di dalam doa qunut nazilah, doa yang dibaca itu meminta kepada Allah, Allahumma mumazzaq alaihim, ya Allah hancurkan mereka, remes mereka. Mumazzaq itu kalau kita memegang sesuatu kita remas, itu namanya mumazzaq. Mumazzaq alaihim mizaqan syadidan, remas mereka, hancurkan mereka seperti orang kesal, seperti orang yang melampiaskan rasa marah. Wal'an alaihim, laknat mereka. Warmi
hujan batu. Begitulah doa qunut nazilah. Jadi setelah kemarahan kaum muslimin ini, doanya sangat dasar. Kita qunut nazilahnya belakangan, qunut nazilah kasih sayang. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Pada saat pertama peristiwa itu dengan qunut yang semacam itu memang sangat menggetarkan sekali. Sehingga kemudian 1 bulan Nabi mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, urusan terbunuhnya mereka adalah urusan Allah Subhanahu wa taala dan mereka menjadi kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Nabi kemudian memberangkatkan kaum muslimin untuk datang ke Najd, langsung memberikan peringatan. Namanya peristiwa Sulh Sayrah. Pada Muraisi, pasukan dalam kondisi sulit. Pertama, sulit secara sosial politik, kalah dari pertempuran dan pengkhianatan yang dilakukan oleh kabilah-kabilah Badui. Sehingga ada satu ungkapan ulama Islam dalam catatan bukunya ketika ini merupakan pengkhianatan pertama orang-orang Badui kepada kaum muslimin. Catatannya sangat gak enak didengar, tapi mungkin kita bisa menjadikan pelajaran buat diri kita. Catatannya itu artinya kurang lebih, berkhianatlah sepenuh hati agar engkau dikenang sebagai pengkhianat sejati. Ini tentu gak enak, tapi begitulah catatan ulama. Saya sendiri membacanya rasanya gimana para ulama terdahulu begitu gerangnya dengan pengkhianatan. Dikatakan berkhianatlah sepenuh hati agar engkau selalu dikenal menjadi pengkhianat sejati. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikirimkan pasukan kaum muslimin dalam kondisi sulit, sampai-sampai 1 onta dinaiki 6 orang sehingga bergantian. Karena perjalanan pergantian yang cukup panjang dari Madinah sampai ke Najd, kaki-kaki mereka pecah, dan itu diceritakan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Bagaimana pengalamanmu ikut dalam perjalanan bersama Rasulullah, mengingatkan orang-orang Quraisy dan orang-orang Najd yang mereka membunuh utusan dakwah Rasulullah. Abu Musa al-Asy'ari awalnya tidak mau menceritakan, malu, tapi akhirnya dia ceritakan, kami berjalan dari Madinah sampai ke perbatasan itu, 1 onta 6 orang bergantian. Akhirnya kaki kami lecet, pecah. Karena itu kemudian kami ikat kaki kami dengan kain karena darah yang bercucuran. Sehingga disebut juga peristiwa itu Sulh Sayrah ini karena kaki yang diikat oleh kain yang berceceran darah karena perjalanan yang panjang. Dan pada waktu itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sulit, masa sulit secara ekonomi juga, mereka dibekali bekal makanan yang terbatas. Pokoknya sampai ke tempat tujuan 1 karung ini untuk bersama-sama. Bagaimana caranya? Batasi. Sehingga 1 orang sahabat hanya memakan beberapa biji kurma. Ada satu kelompok ini ternyata bekal makanannya sudah habis, belum sampai tempatnya. Maka kemudian kepala rebunya mengambil inisiatif, kita makan rumput-rumputan yang ada. Akhirnya mereka memakan rumput-rumputan yang ada dalam perjalanan itu, sehingga disebutkan dalam hadis, kotoran yang keluar dari mereka sama seperti kotoran unta, hijau-hijau karena mereka makan rumput yang ada di dalam perjalanan mereka. Subhanallah. Begitu masa sulitnya, tetap mereka memberikan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya
kaum muslimin dapat mengingatkan kepada orang-orang Quraisy dan Bani Najjar ini, sehingga menjadi penjelasan kepada diri kita tentang hikmah tragedi Yaumur Rajib dan Bir Ma'unah. Pertama, menjelaskan kepada diri kita bahwa siapa saja yang meminta untuk mendapatkan penjelasan dakwah Islam, maka dia menjadi tanggung jawab harus diselesaikan agar dakwah Islam ini tersebar sampai ke pelosok-pelosok negeri. Karena itu menjadi kewajiban mereka untuk bisa memenuhi tanggung jawab mendakwahkan Islam itu. Jangan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada satu daerah yang belum pernah mendapatkan dakwah Islam. Ini tanggung jawab kaum muslimin dan para duat. Maka dulu setelah selesai saya kuliah, saya ditugaskan ke pedalaman Kalimantan tahun 87. Pada waktu itu sangat terbatas sekali tempat yang ditugaskan kepada saya di Pakumbang, pedalaman Kalimantan. Ditugaskan di situ 3 bulan dan berhadapan dengan masyarakat yang masih sangat terbatas pemahamannya, sangat terbatas juga sarana dan prasarananya, sehingga pada bulan pertama ada rasa tidak betah. Bagaimana bisa betah jamaah sekalian? Itu babi peliharaan mereka berkeliaran di masjid tempat kami mengajar. Kami nggak bisa mengusir karena memang itu adalah binatang piaraan mereka. Kemudian mereka sangat sederhana sekali dalam mengekspresikan keislaman. Setelah mendapatkan pengajaran Islam, ada juga yang ekspresif. Mereka datang kepada kami, Ustaz, saya sekarang sudah Islam. Apa buktinya? Ini Ustaz. Mereka perlihatkan tapak mereka kepada saya. Sebelah kanan tapak Allah, sebelah kiri tapak Muhammad. Ustaz, saya sudah Muslim. Jadi tetap saja perlakuan mereka semacam itu mereka ekspresikan. Dan kadang-kadang mereka ekspresi juga mengundang kita, Ustaz, datang ke rumah. Ternyata yang dimakan, yang diminum juga belum pernah halal. Mengapa seperti itu? Kesederhanaan dan kesimpulan mereka dalam memahami Islam. Tapi karena mereka minta untuk mendapatkan Islam, maka tanggung jawab ke daerah-daerah yang terpencil seperti itu. Saya selama 1 bulan itu perasaan saya gak betah betul, perasaannya lama sekali. Yang membuat saya betah, saya ketemu Pak Ujang dari Purwakarta. Ada orang-orang Purwakarta yang saya sangat antusias. Pak Ujang yang pertama saya ketemu di tahun 87 di pedalaman Kalimantan ini, sudah bertugas di pedalaman Kalimantan selama 16 tahun. Berarti sudah tahun 70. Saya tanya, Pak Ujang sudah berapa lama tugasnya di sini? Sudah 17 tahun. Masya Allah. Itu yang membuat saya akhirnya bertahan. Orang Purwakarta yang kedua yang saya kagumi, Ustadz Joban. Ustadz Joban itu salah seorang pendakwah Islam di Amerika yang dia mendakwah dari satu penjara ke penjara yang lain di wilayah barat, dan banyak sekali orang yang tertarik. Itu juga dari Purwakarta, Ustadz Joban. Kalau ke Amerika ketemu Ustadz Joban, dia orang Purwakarta yang sudah sekian lama mendapatkan Islam. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang membuat saya bisa bertahan dakwah di pedalaman sekian lama. Yang kedua, ketika kita melihat bahwa jaminan keamanan dalam melaksanakan amal Islam itu merupakan tuntutan, sehingga para pendakwah-pendakwah Islam sekarang ketika mereka akan dikirim
memberikan jaminan apakah mereka terselamatkan atau tidak. Karena kalau tidak terselamatkan, sayang, para penghafal itu meninggal dunia dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Dan ini terbukti dari kasus per kasus yang kita dapatkan. Oleh karena itu, para penghafal Al-Quran kemudian ditegaskan oleh Nabi SAW ketika mereka berada di tempat-tempat dalam pengiriman mereka sebagai utusan dakwah Islam harus mendapatkan jaminan keamanan. Yang ketiga, bahwa kita menyaksikan orang-orang kafir, musyrikin, pasti mereka ada rasa dendam yang sangat luar biasa, dan itu mereka lampiaskan. Dan peristiwa Yaumul Raji dan Girmaunah ini merupakan bentuk lampiasan mereka, kekesalan mereka, dendam mereka kepada kaum muslimin dan Rasulullah SAW. Yang keempat, kita diajarkan keteguhan hati dalam melaksanakan amal Islam, tidak menerima tawaran apapun. Kalau memang kemudian meninggal dunia dalam kondisi yang semacam ini, dia adalah bagian dari bukti komitmen kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan memang ini sangat sulit. Sehingga kata Abu Sufyan, saya tidak pernah temukan orang yang mencintai temannya seperti teman-teman Muhammad mencintai Muhammad, karena keteguhan hati mereka. Mereka tebus Rasulullah dengan anak keluarga mereka, menjadikan peristiwa-peristiwa ini sebagai penguat diri kita. Tidak pernah Allah membiarkan wali-walinya, orang-orang yang mendakwakan Islam begitu saja. Dua orang ini mendapatkan perlakuan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala berupa karomah, dan karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diberikan rezeki tanpa diketahui dari mana sumbernya. Makanannya tersedia, minumannya tersedia, kondisi kebutuhan apa saja langsung dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala yang sulit. Sehingga orang-orang itu bertanya, dari mana kamu dapatkan buah-buahan ini? Dari mana kamu dapatkan minuman ini? Bahkan keluarga Banu Harisah mengatakan, ini bukan musim buah ini, tetapi kenapa kau ada di sini? Maka Ubay bin Adi dan Zaid Nasina mengatakan, minallah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya menjadikan mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah, sehingga mereka di kalangan kaum muslimin disebut dengan derajat wali-wali Allah, orang-orang yang mendapatkan kekhususan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita juga diingatkan bahwa peristiwa ini sesungguhnya terjadi karena faktor yang sepele, yaitu bercecerannya biji kurma Madinah. Masalahnya sepele. Maka sejak saat itu Nabi mengingatkan kepada para sahabat agar tidak menimbulkan dampak-dampak bekas-bekas yang dapat mengidentifikasi. Sekarang tulisan itu cuma ada di toilet bandara, jangan meninggalkan jejak. Tapi yang dimaksudkan sesungguhnya adalah catatan peristiwa ini, jangan sampai meninggalkan jejak, karena meninggalkan jejak adalah meninggalkan identifikasi. Dan ini ternyata akhirnya menjadi rumusan para pelaku berbagai macam hal yang sangat sekret agar apa yang dilakukan oleh mereka bisa menyelamatkan. Nah, karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga berupaya agar jangan menyepelekan hal-hal kecil, karena bisa jadi hal-hal kecil itu menjadi sesuatu yang besar membahayakan buat kita sekalian, termasuk juga pada kesempatan protokol COVID di hari ini. Demikianlah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita dari wabah dan bencana. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi diri kita dan kehidupan kita. Ala hadini wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
إياك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على أحيائهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك غنى عن الناس اللهم تدفع عنا الوباء والبلاء والقرآن والفتن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.